Selamat datang di YouTube Live and Learn dengan Hendrik Martinata Haryanto. Dan mungkin Anda semua sudah tahu kalau berada di dalam spot ini saya pakai kacamata. Berarti kita mau bahas apa? Kita mau bahas pajak. Sebelumnya opener dulu. Let's go. Gitu ya, Oke, jadi tadi saya udah bismillah belum sih? Oh, ya anggap aja belum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penikmat YouTube Live and Learn. Jadi kita hari ini mau bicarain pajak lagi, karena sekali lagi pajak nggak habis-habis untuk dibicarakan. Banyak hal-hal yang perlu teman-teman tahu. Karena kalau kita nggak tahu masalah pajak, ya siap-siap aja kena masalah gitu. Jadi sekali lagi saya akan berbicara bagaimana caranya biar Anda bisa selamat dari pajak. Cuma satu caranya, Anda harus bisa menguasai ilmu ini sebaik-baiknya gitu ya. Sebaik apa, Anda punya standar masing-masing, intinya sebaik-baiknya. Dan hari ini kita mau ngomongin apa? Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang bermanfaat buat kita sebagai WP, yaitu berada di PMK 105 tahun 2024. Betul, tentang apa? Seperti yang Anda perkirakan, tentang insentif pajak. Jadi di depan saya ini ada laptop gitu ya. Kelihatan gak sih? Ini ya. Ini ada laptop, teman-teman lihat gitu ya. Jadi biar saya nggak salah informasi, karena kalau pajak itu nggak boleh salah informasi ya. Pajak itu harus mendapatkan informasi yang sangat spesifik, tidak boleh pakai asumsi, tidak boleh sembarangan. Jadi saya harus membuka peraturannya. Jadi rekan-rekan sekalian, PMK 105 ya tahun 2025 ini adalah PMK yang ditetapkan di 29 Desember 2025. Sudah berjalan sekitar hampir 2 bulan secara efektif gitu ya. Ini tentang apa rekan-rekan sekalian? Tentang insentif PPh 21 DTP. DTP itu apa sih? DTP itu adalah ditanggung pemerintah gitu ya. Walaupun kita rasanya kayak nggak pernah ditanggung pemerintah, tapi ini lumayan nih, karena kalau ada insentif ya manfaatkan lah gitu ya. Intinya DTP ini atau PMK ini dikeluarkan untuk apa? Untuk stimulus, biar tahun 2026 itu tingkat belanjanya nggak lesu. Bagi siapa? Tentunya bukan bagi orang yang penghasilannya sudah puluhan ratusan ribuan miliaran juta, bukan. Tapi bagi orang-orang yang maksimal penghasilannya hanya sampai dengan 10 juta rupiah. Nah tentunya kita nggak akan baca semua, tapi sebenarnya PMK ini pasalnya dikit kok. PMK ini tuh pasalnya cuman ada sebanyak 9 pasal doang. Jadi sebenarnya ini bukan pasal yang ribet-ribet banget buat Anda baca, tapi ini penting. Jadi rekan-rekan sekalian, ya disebutkan di pasal 2-nya, ya di pasal 2 dari PMK ini disebutkan adalah di pasal 2 ayat 3, jangka waktu pemberian insentif pajak PPh pasal 21 ditanggung pemerintah itu mulai dari Januari 2026 sampai dengan Desember. Jadi dikunci, ya di lock di tahun 2026 aja. Bagi siapa dikenakannya? Tentunya nggak bagi semua. Nah di pasal 3 ayat 1, tadi kan atasnya pasal 2 ayat 3, sekarang pasal 3 ayat 1 dibagikannya bagi siapa? Bagi industri alas kaki, tekstil, furniture, kulit dan barang dari kulit, sama pariwisata. Nah tapi secara konsep, siapa saja yang bisa ikut itu sesuai dengan KLU-nya. Kalau teman-teman buka lampiran ini, kalau teman-teman buka peraturan ini nanti ada lampirannya. Nah, lampirannya itu ada KLU-nya, itu banyak ya. Ini kalau saya coba buka, lampir KLU-nya itu ada sampai banyak nih, sampai hampir 100. Banyak. Sampai dengan 133. Ya, jadi teman-teman harus cek tuh di DCP online-nya atau di Cortex-nya Anda itu masuk KLU yang nomor berapa. Harus masuk KLU ini ya. Harus masuk KLU ini. Gitu. Jadi KLU-nya harus aman dulu baru Anda bisa memanfaatkan DTP. Oke. Nah, diterapkan bagi siapa? Bagi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu. Jadi selama ini banyak informasi beredar bahwa DTP ini hanya untuk pegawai tetap. Ternyata enggak, pegawai tidak tetap juga boleh. Tapi ingat, di sini disebutkannya adalah pegawai tetap tertentu. Nah, teman-teman harus mulai sense of awareness-nya harus muncul tuh, bahwa kalau ada kata-kata yang nggak biasa itu jangan dianggap biasa. Sering kali kita baca peraturan itu ada sesuatu yang sebenarnya nggak biasa,
kita lewat-lewat gitu aja. Itu bahaya sebenarnya. Makanya sering peraturan itu dianggap kita nggak bisa baca pakai kepala kita sendiri, karena kalau kepala kita sendiri punya keterbatasan. Nah, jadi teman-teman bebas ya, silakan komen, silakan berpendapat. Kalau saya pun mungkin ada salah pemahaman, semoga nggak salah. Jadi disebutkannya apa? Pegawai tetap tertentu. Pegawai tetap tertentu itu akan, kalau kita kan nggak pernah nyebutin pegawai tetap itu pegawai tetap tertentu. Pegawai tidak tetap kita juga nggak pernah nyebutin pegawai tidak tetap tertentu. Nyebutinnya pegawai tetap atau pegawai tidak tetap gitu. Tapi di sini ada kata tertentunya. Berarti tertentu itu berarti ada ketentuan khusus. Ketentuan khususnya itu bagaimana? Yang penghasilannya kalau untuk pegawai tetap tidak lebih dari 10 juta yang sifatnya teratur. Menerima atau memperoleh disebutkan di pasal 4 ayat 2. Ya. Pasal 4 ayat 2 huruf B, menerima atau memperoleh penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta rupiah. Ya, tetap dan teratur. Jadi yang dihitung itu bukan bonus, bukan THR. Kayak sekarang nanti di bulan Maret teman-teman akan dapat THR, itu nggak dihitung. Jadi kalau misalkan contoh, Anda dapat gaji 8 juta, terus dapat THR 8 juta. Jadi total gaji Anda di bulan Maret itu 16 juta. Apakah tetap bisa dapat DTP ini? Tetap, karena penghasilan tetapnya kan cuma 8 jutanya. THR itu kan penghasilan tidak tetap, penghasilan tidak teratur, karena cuma diterima satu kali dalam 1 tahun, secara umumnya begitu. Oke, jadi 10 juta itu yang sifatnya teratur. Nah, bagaimana kalau untuk pegawai tidak tetap? Nah, kalau untuk pegawai tetap itu yang penghasilannya sehari maksimal 500.000. Ya, tidak tetap itu penghasilannya sehari hanya 500.000. Atau kalau dijumlah dalam 1 bulan sama, tidak melebihi 10 juta rupiah. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, konsepnya DTP ini adalah sebenarnya bukan cuma fasilitas untuk pegawainya. Sebenarnya DTP ini, PMK ini sebenarnya bukan menerapkan fasilitas ini buat si pemberi kerjanya, bukan, tapi sebenarnya untuk si karyawannya. Gitu ya. Jadi contoh misalkan ada orang dengan gaji 9 juta gitu ya, dengan gaji 9 juta terus dikalikan tarif TER. Anggaplah ketemu pajaknya 300.000 misalkan. Nah, 300.000 bukan berarti ya sudah pemberi kerja nggak perlu bayarin pajaknya ke negara, bukan begitu. Jadi sebenarnya yang diberikan kepada karyawan itu harus 9 juta plus 300.000-nya. Saya ulangi, misalkan ada pegawai tidak tetap di dalam KLU yang disebutkan ini, dia sudah bisa masuk, itu misalkan gajinya 9 juta gitu ya. Nah, anggaplah 9 juta kena tarif TER, anggaplah kena pajaknya itu 300.000. Bukan berarti pemberi kerja hanya memberikan gaji ke karyawannya itu 9 juta, terus 300.000-nya nggak perlu disetor ke negara karena disebut DTP, bukan begitu. Jadi 9 juta, nah 300.000-nya itu pun harus diberikan kepada karyawan itu. Makanya disebutnya insentif. Kalau nggak diberikan nggak disebut insentif gitu kan, makanya harusnya disebutkan insentif. Ya walaupun itu mungkin tricky ya, itu tricky, tapi kita nggak bahas masalah itunya gitu ya. Nah, dan setelah diberikan pun ya PPh 21 DTP ini pelaporannya yang dari Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 itu seluruh pelaporannya tidak boleh melewati Januari 2027. Jadi misalkan Anda ada telat-telat nih, tapi selama 2026 kalau masih telat-telat masih boleh. Gitu ya. Nah, lewat dari Januari 2027, kalau sampai kelewat, Anda dianggap tidak memanfaatkan insentif ini. Gitu ya. Jadi uang-uang yang tadinya sudah Anda hold tidak bayar ke negara, lalu sudah Anda bayarkan kepada karyawan secara tunai, itu harus disetor lagi ke negara. Jadi bayangin tuh ruginya. Anda sudah bayar ke karyawan, Anda harus setor lagi ke negara. Gitu. Jadi masalah gitu, jadi masalah. Dan PPh itu yang dibayar ke negara itu kan bukan beban ya. Jadinya kan PPh, karena PPh itu kan secara konsepnya di Undang-Undang PPh pasal 9 tidak boleh jadi biaya fiskal, jadi masalah lagi gitu. Jadi ingat ya rekan-rekannya, tidak boleh melewati dari Januari 2027. Jadi kalau kita simpulkan DTP ini ditetapkannya bagi siapa? Teman-teman sekali lagi lihat ya, di pasal 2 ayat 3-nya. Di pasal 3 ayat 1-nya disebutkan ada 5, ada alas kaki. Itu dulu yang ditentukan ini. Mohon maaf. Aduh, ngopi seger ya. Apalagi kalau bahas pajak ini pengennya sambil ngopi. Ada alas kaki, ada tekstil, ada furniture, ada kulit atau barang dari kulit, dan ada pariwisata. Tapi untuk detailnya Anda lihat di KLU-nya. Berarti KLU Anda yang terdaftar di surat keterangan terdaftar di SKT itu harus sesuai dengan KLU ini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ditetapkan bagi siapa? Pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap
ya. Jadi boleh semua yang sifatnya tertentu. Tertentu itu bagaimana? Pegawai tetapnya penghasilan sebulannya tidak lebih dari 10 juta yang teratur, dan pegawai tidak tetapnya penghasilan hariannya tidak lebih dari 500.000, atau kalau dijumlahkan dalam satu bulan tidak sama juga tidak melebihi 10 juta. Itu yang kedua ya. Jadi yang tadi yang pertama sudah tahu kita sesuai KLU-nya. Yang kedua buat pegawai tetap atau pegawai tidak tertentu. Yang ketiga adalah apa? Sifatnya ini insentif untuk si pegawai, bukan untuk pemberi kerja. Jadi pajaknya yang muncul-muncul itu juga harus diberikan kepada pegawai. Jadi karyawan itu seperti dapat bonus. Ya, pegawai itu seperti dapat bonus tiap bulan. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus dilapor. Harus dilapor semua, nggak boleh kelewat dilapor sampai dengan maksimal Januari 2027. Gitu rekan-rekan ya. Jadi semoga udah jelas. Jangan kelewat nih, jangan gak dimanfaatin bagi teman-teman yang berhak. Sayang banget nih. Lumayan banget soalnya dimanfaatkan karena kita nggak mau bayar pajak. Tapi kan kalau nyari hal untuk bayar pajak yang sifatnya dengan cara-cara yang salah kan juga bahaya. Ini udah dikasih nih peraturannya. Jadi dimanfaatkan di PMK 105 tahun 2025. 4 poin tadi tolong diperhatikan. Silakan dimanfaatkan, silakan didiskusikan dan bisa diimplementasikan secara baik. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan silakan komen. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan dan kita tetap keep live and keep learn sampai ke liang lahat. Terima kasih teman-teman. Semua yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.